Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, kelas 5B dengan NIM 2201034. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Indrawati BS Hum MA. Baik, saya langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu dengan judul Tafsir Ayat Al-Quran tentang Landasan Pendidikan Islam, yang mana terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم, yang artinya, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Baik, menurut saya tafsir ayat ini adalah membahas tentang pada surah Al-An'am ayat 155 menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah dan menjadi pedoman hidup manusia. Dalam pendidikan Islam, Al-Quran dijadikan landasan utama yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan ketakwaan. Tujuan akhirnya adalah mencetak individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertakwa dan berakhlak mulia, sehingga mendapatkan rahmat dan ridha Allah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mungkin itu pendapat saya mengenai tafsir surah Al-An'am ayat 155 tentang landasan pendidikan Islam. Baik, saya lanjut ke materi kedua dengan judul Tafsir Ayat Al-Quran tentang Wajib Belajar, yang mana terdapat pada surah Al-Alaq ayat 100 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Shadaqallahul azim, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, pendapat saya mengenai ayat ini tentang wajib belajar adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 memuat perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca, yang menjadi dasar kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Ayat ini menegaskan pentingnya belajar dan membaca sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan yang berharga. Allah mengajarkan manusia melalui pena, menciptakan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki manusia untuk terus belajar dan mengembangkan akal serta potensinya. Dalam Islam, ilmu dipandang sebagai jalan untuk memahami tanda-tanda dan kekuasaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya, sehingga menuntut ilmu menjadi salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Mungkin itu tanggapan saya mengenai surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang membahas tentang wajib belajar. Selanjutnya pada materi ketiga, kita masuk ke materi ketiga dengan judul Tafsir Ayat Al-Quran tentang Tujuan Belajar, yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق Allahul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan sangat jauh. Pendapat saya mengenai ayat surah An-Nisa ayat 136 ini menegaskan pentingnya beriman kepada Allah, Rasulnya dan wahyunya sebagai inti dari pengetahuan dan keyakinan seorang muslim. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan utama belajar dalam Islam adalah memperkuat iman dan memahami ajaran-ajaran Allah dengan benar. Dengan ilmu, seorang muslim dapat mengukuhkan keyakinannya dan menjadikan pengetahuan sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi, tujuan belajar dalam Islam tidak hanya sekedar mencapai pemahaman intelektual, tetapi juga membentuk keimanan yang kuat dan meningkatkan ketakwaan. Seterusnya materi keempat dengan judul tentang tafsir Al-Quran tentang subjek belajar atau murabbi dalam pendidikan Islam, yang terdapat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 65 dan 66 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا Sadaqallahul Azim, yang artinya, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba yang telah kami beri rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Nah, pendapat saya mengenai surah Al-Kahfi ayat 65 dan 66. Ini menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu khusus darinya. Dalam ayat ini, Nabi Musa menunjukkan kerendahan hati sebagai seorang pelajar yang meminta izin kepada Khidir untuk belajar darinya. Ayat ini mengajarkan bahwa subjek belajar dalam Islam mencakup berbagai jenis ilmu, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah, serta menuntut sikap rendah hati dan kesiapan untuk belajar dari siapapun yang memiliki ilmu. Ini juga mengingatkan bahwa pengetahuan adalah anugerah Allah, dan setiap orang yang menuntut ilmu harus terbuka untuk memahami hikmah di balik segala sesuatu. Mungkin sekian pendapat saya mengenai tafsir Quran surah Al-Kahfi ayat 65 dan 66. Seterusnya materi kelima dengan judul tafsir Al-Quran tentang objek belajar.
terdapat pada Quran surah As-Saba ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق Allahul Azim, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pendapat saya mengenai tafsir Quran surah As-Sabah ayat 28 ini, pada surat ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan bangsa atau kelompok. Ayat ini menunjukkan bahwa objek belajar dalam Islam bersifat universal, mencakup semua manusia dan seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam ditunjukkan kepada seluruh umat manusia, sehingga ilmu yang dipelajari pun seharusnya bermanfaat untuk semua dan mencakup pengetahuan yang dapat membawa kemaslahatan bagi dunia. Islam mendorong umatnya untuk belajar segala hal yang dapat memperbaiki kehidupan, mengangkat derajat manusia, dan mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Mungkin itu tanggapan saya mengenai tafsir Quran surah As-Saba ayat 28 yang membahas tentang objek belajar. Terakhir, materi ke-6 dengan judul Tafsir Al-Quran tentang sumber ilmu dalam pendidikan Islam, yang terdapat pada Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, Shadaqallahul Azim. Yang artinya, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Baik, pendapat saya mengenai tafsir Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 menyatakan bahwa Allah yang Maha Pengasih adalah sumber segala ilmu. Dia mengajarkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk berpikir saat serta berbicara. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan, khususnya dalam pendidikan agama Islam, berasal dari Allah, dan bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang mengajarkan nilai-nilai moral, spiritual, dan etika. Melalui Al-Quran dan karunia akal, manusia didorong untuk memahami dan mengamalkan ilmu dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pendapat saya mengenai tafsir Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang membahas tentang sumber ilmu dalam pendidikan agama Islam. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.